wabarakatuh. Saya Titi Wahyuni Daulay SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini 14 Desember 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG di SMP Negeri 1 Huristak dengan materi menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan kelas 9 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi semangat. Pagi semangat. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doanya dulu, Mang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, apa kabar anak ibu hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Ya. Iya, sebelum mulai pelajaran, Ibu melihat masih ada di bawah mejamu sampah. Pakaianmu itu belum rapi. Coba dirapikan dulu, diambil dulu sampahnya. Silakan ambil dulu sampahnya, perbaiki dasinya, jilbabmu, perbaiki Elsa. Ya, supaya siap menerima pelajaran. Nah, buat di laci nanti dibuang ya, Nak? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu periksa dulu kehadiranmu ya. Ibu absen, Ibu panggil namanya satu-satu ya. Asnia, Hadir Bu. Hersi, Hadir Bu. Rahma, Hadir Ibu. Pija, Hadir Ibu. Jagia, Hadir Ibu. Elsa, Hadir Ibu. Pauji, Hadir Bu. Selfie, Hadir Ibu. Atika, Hadir Bu. Dede. Oke, berarti hadir semua ya. Kita hari ini nihil ada 16 orang. Nah, seperti biasa, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, masih ingat nggak yel-yel kita? Nah, kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, apa jawabannya? Ya, kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, jawabannya bahasa negeriku, jati diriku, ya kan? Nah, sama-sama ya, ada yang lupa tadi. Tangannya begini. Nah, sama-sama. Semangat ya, ya. Bahasa Indonesia. Sekali lagi, bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai atau kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menggali dulu ya kemampuan awalmu. Nah, apakah kamu masih ingat dengan pelajaran kita yang sebelumnya? Nah, bagaimana Bu caranya? Silakan simak video yang akan Ibu tampilkan. Bagi seorang guru, menghadapi siswa nakal sudah menjadi hal biasa, apalagi sebagian siswa di sekolah laki-laki. Guru juga sudah terbiasa menghadapi siswa yang datang ke sekolah terlambat, bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, ribut di kelas, hingga tawuran. Perilaku siswa seperti ini memang benar-benar menuntut guru agar hanya siswa yang sedang mengalami krisis identitas, adanya perubahan sosiologis dan biologis Simak pada diri videonya. mereka, Nanti Ibu tanya, itu tentang apa? tercapainya identitas orang. Pada dasarnya, kenakalan siswa terjadi karena siswa, sehingga ketika di sekolah, anak ini bertingkah laku sesukanya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Perilaku nakal ketika di sekolah. Oke, nah itu dia video yang Ibu tampilkan. Menurut anak-anak Ibu semuanya, video itu berisi tentang apa? Siapa yang bisa Ibu kasih nilai tambahan untuk dia nanti? Tentang apakah video yang kita tonton barusan? Ya, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Si Hersi dulu. Ayo Hersi. Tanggapan tentang siswa yang nakal. Tanggapan tentang siswa yang
Tidak seharusnya seorang guru menyebut siswanya nakal, Bu. Tidak seharusnya seorang guru menyebut siswanya nakal. Ketidaksetujuan seorang terhadap pemberian julukan nakal pada siswa di sekolah, Bu. Iya, benar. Pendapat mengenai kebiasaan guru dalam memberikan predikat nakal pada siswa. Benar ya, yang dikatakan oleh keempat temanmu tadi, Pauji, Dede, ada Rahma sama Hersi, benar bahwasanya video yang Ibu tampilkan ini mengenai pemberian julukan nakal kepada siswa ya. Jadi pendapat temanmu tadi, Ibu rasa itu sudah pas, sudah benar. Ibu kasih nilai tambahan untuk mereka. Berarti masih belajar di rumah, masih mengingat tentang pelajaran kita minggu lalu. Berdasarkan jawaban kalian tadi, teman-temanmu tadi, berarti video yang Ibu tampilkan ini adalah contoh teks tanggapan pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar apa saja minggu lalu? Ya, Putri dulu. Menentukan kritik, ujian, sanggahan, dan saran pada teks tanggapan. Iya, benar. Ada lagi yang ingat? Pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Menentukan gagasan, pandangan, ujian, dan kritik katanya. Si Putri tadi. Kita belajar apa lagi minggu lalu? Iya, Asnia. Menyimpulkan isi teks tanggapan, Bu. Menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, Ibu apresiasi anak-anak Ibu ya. Kalian masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu tentang menentukan kritik pujian pada teks tanggapan, kemudian menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Menurut pendapat kalian ataupun kemampuan awal kalian yang mengatakan bahwa teks tanggapan sudah kita pelajari minggu lalu, ya kan? Apa tadi yang kita pelajari? Teks tanggapan. Iya, tentang menyimpulkan isi. Kemudian menentukan kalau minggu lalu kita sudah menentukan, kita juga sudah menyimpulkan isi teks tanggapan. Kali ini kita akan melanjutkan. Nah, coba masih tentang teks tanggapan di KD yang berbeda. Nah, coba kamu bisa lihat, kita sekarang akan menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks tanggapan itu. Jadi nanti ada dua kegiatan yang akan kita kerjakan. Pertama, kita akan menelaah struktur dari teks tanggapan yang Ibu sediakan nanti. Nah, yang kedua, kita akan menelaah ciri-ciri kebahasaannya ya. Apa saja ciri-ciri kebahasaannya nanti akan kita temukan di dalam teks itu ya. Struktur dan juga menelaah ciri kebahasaan ini sangat penting kalian capai. Jadi kompetensinya ini nanti akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan juga berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Kalau kita bisa memberikan sebuah tanggapan dengan santun, ya, tidak melukai perasaan orang lain, memberikan kritik dan juga saran bahasa yang sopan. Nah, jadi disitulah tercapainya KD yang akan kita pelajari. Jadi KD 3.8 ini dengan 2 IPK-nya ya. IPK yang pertama menelaah struktur, IPK yang kedua menelaah nanti kita ciri kebahasaannya. Itu tujuannya atau manfaatnya sangat berguna bagi kamu ya. Kalau di KD keterampilannya ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kamu akan menulis sebuah teks tanggapan ya. Tujuannya apa, Bu? Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kamu nanti mampu menelaah struktur teksnya. Kemudian kamu mampu menelaah ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Ya, sebelum nanti kalian itu mampu mengungkapkan kritik, sanggahan ataupun pujian dalam bentuk teks tanggapan, kita harus terlebih dahulu paham lah ya. Kita harus paham dulu strukturnya, ciri kebahasaannya. Nanti setelah mengetahui struktur, mengetahui cirinya, Ibu harapkan kalian mampu menemukannya,
lagi dalam belajar. Nah, silakan disimak videonya ya. Saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya ingatkan sesuatu. Sekarang pulang ke rumah dan kamu lihat kabar dari ibu kamu. Kalau menurut saya, membesarkan saya. Tunggu akhirnya pun jalan. Kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus tes yang pertama. Itulah dia tadi video yang Ibu tampilkan. Nah, sudah sama-sama kita tonton. Tentang apa kira-kira video motivasi ini? Siapa yang bisa? Ayo, tunjuk tangannya. Tentang video motivasi. Si Yusra dulu. Yusra duluan. Tentang apa, Nak? Pengorbanan seorang ibu, Bu. Pengorbanan seorang ibu, kata Yusra. Yang lain? Kasih sayang seorang ibu pada anaknya, Bu. Iya, kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Benar ya, Tika? Jangan melupakan jasa seorang ibu, Bu. Jangan melupakan jasa seorang ibu. Benar sekali. Yang lain? Masih ada? Iya, Siti. Di balik keberhasilan seorang anak ada pengorbanan dan perjuangan orang tua, Bu. Iya. Tadi yang kalian sebutkan itu semuanya sudah benar ya. Tentang kasih sayang seorang ibu, pengorbanan dan perjuangan seorang ibu. Juga tadi ada yang menyebutkan jangan melupakan jasa seorang ibu ya. Sudah seyogianya kita sebagai anak ya tidak boleh melawan kepada orang tua. Nah, jadikanlah orang tuamu sebagai motivator yang menjadi semangat supaya kamu lebih giat lagi dalam belajar. Teks tanggapan, teks yang berisi kritikan, pujian, sanggahan maupun saran terhadap suatu objek, peristiwa, karya yang menjadi perdebatan atau perbincangan orang banyak. Kita masih belajar tentang teks tanggapan ya, yang mana tadi pengertiannya itu sudah dibacakan oleh temanmu Pija. Nah, selanjutnya kita beralih ke struktur teks tanggapan. Coba, Jaki yang Struktur teks tanggapan, konteks atau pengenalan isu, berisi pernyataan umum berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Deskripsi berisi informasi atau pernyataan yang mendukung atau melemahkan pendapat. Penilaian atau penegasan ulang, berisi pernyataan yang berupa kritik, pujian maupun saran atau rekomendasi dari penulis tentang hal yang ditanggapi. Bahasaan teks tanggapan, kalimat kompleks, konjungsi penyebaran, kata rujukan, diksi yang sesuai, pernyataan saran dan rekomendasi. itulah dia tadi struktur dari teks tanggapan. Ada apa saja tadi? Ada konteks atau pengenalan isu, kemudian ada deskripsi dan juga penilaian atau penegasan ulang. Begitu juga dengan struktur kaidah kebahasaannya. Ada berapa di sini? Ada 5. Yang pertama ada apa? Kalimat kompleks. Kemudian yang ketiga, yang keempat, iya, yang terakhir. Itulah tadi materi kita ya, yang pada hari ini akan kita telaah atau kita analisis. Nah, sebelum Ibu kasih tugas, Ibu bentuk kamu ke dalam kelompok. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa semua sudah paham? Oh, banyak ya. Pija dulu. Apa yang ingin ditanyakan, Nang? Bu, konjungsi penyebaban itu seperti apa, Bu? Iya, konjungsi penyebaban itu seperti apa, Bu? Sebelum Ibu yang menjawab pertanyaan si Pija tadi, dia bertanya tentang konjungsi penyebaban. Ada yang bisa menjawab? Apa itu konjungsi penyebabannya? Silakan. Konjungsi penyebaban itu sama dengan kata penghubung. Contohnya karena, sebab, sehingga, dan lain-lain. Iya, sama dengan konjungsi sebab akibat. Yang lain,
kalimat kompleks itu gimana, Bu? Contoh kalimat kompleks. Ada yang bisa memberikan contohnya? Silakan. Si Pauji. Silakan, Ma. Kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki dua predikat, Bu. Contohnya, Siti belajar ketika ibu sedang memasak. Siti belajar ketika ibu sedang memasak. Memiliki dua predikat. Iya, benar ya. Ada yang lain? Oke, Sahri. Apa pertanyaannya, Nak? Kata rujukan itu contohnya gimana, Bu? Kata rujukan. Ada yang bisa menjawab? Kata rujukan itu seperti apa? Contohnya, Bu, tersebut menurut saya berdasarkan pendapat, Bu. Contohnya tersebut menurut saya, kemudian berdasarkan pendapat. Iya, itulah dia kata rujukan. Masih ada yang kurang paham? Silakan. Iya, silakan Selfie. Diksi yang sesuai itu maksudnya apa, Bu? Diksi yang sesuai. Ya, pertanyaan si Selfie tadi mengenai diksi yang sesuai. Nah, seperti apa diksi yang sesuai itu, Bu? Kita ketahui ya, itu udah kita pelajari di kelas 7. Di kelas 8 juga sudah. Diksi itu adalah pilihan kata ya. Pilihan kata yang sesuai berarti yang sesuailah dia atau yang cocok dengan teks tanggapan. Nah, jadi dalam menulis teks tanggapan nantinya ataupun mencari strukturnya, mencari kebahasaannya, haruslah kita telaah diksi yang sesuai ataupun pilihan kata yang cocok. Tadi kalian sudah bertanya dan juga sudah menjawab ya. Ada kawanmu yang masih ingat dengan pelajaran kita, dia menjawab. Ya, benar. Kemudian pertanyaan Selfie tadi juga sudah Ibu jawab. Berarti materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan sudah paham semua ya? Ya, kalau sudah paham, Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Dengarkan nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Sahri, Selfie, Putri, dan juga Dede. Kelompok 2 ada Pauji, Atika, dan Jakia. Ya. Kelompok 3 Yusra, Aldi, dan juga Hersi. Dan kelompok 4 ada Fiza, Asnia, Elsa, dan Siti. Nah, silakan duduk di kelompok masing-masing, bentuk kelompoknya. Oke, ini LKPD-nya, dan diperhatikan. Di situ ada nama kelompok, ya. Sudah? Nah, Ibu berikan kalian kebebasan membuat nama kelompok sesuai dengan nama penyair atau sastrawan Indonesia. Yuk, ingat-ingat. Contohnya, Hairil Anwar misalnya, ya. Nah, kamu buat seperti itu, terserahmu. Mau nama siapa, ya? Kelompok, perhatikan teks yang ada di LKPD-mu dengan judul Budaya Populer Korea, ya. Tadi juga sudah kita saksikan videonya, sudah kita saksikan bersama-sama seperti apa tanggapan si penulis tentang budaya populer Korea, ya. Nah, ini sama seperti di kehidupan kita sehari-hari, berkaitan erat sekali. Kalian yang kelas 3 ini sudah beranjak mau SMA, ya, sangat tergila-gila dengan Korea. Kalian sangat suka dengan K-pop, sangat suka dengan serial atau drama Korea, ya. Jadi orang-orang yang menyukai drama Korea ini seringkali diejek, seringkali sama teman-teman itu dibully, ya, karena tidak mencintai produk dalam negeri. Mereka lebih suka dengan budaya-budaya K-pop katanya. Nah, jadi kalau kita ingin memberikan tanggapan tentang budaya populer Korea misalnya, seperti teks yang Ibu tampilkan ini, kita berilah tanggapan kepada orang itu dengan santun, mengkritiknya itu dengan sopan, dan bahasanya itu harus bahasa yang sesuai dia, ya. Jadi sangat penting kita mempelajari teks tanggapan ini supaya kita, khususnya kamu nanti, mampu memberikan tanggapan
dengan bahasa yang santun pula, ya. Diksi yang sesuai nggak ikut dicari, Bu. Iya, diksi yang sesuai. Di pertanyaan dari kelompok WS Rendra ya? Iya, kelompok si Pauji dan kawan-kawan. Diksi yang sesuai ini, Bu, nggak ikut dicari. Ya, diksi yang sesuai itu tidak Ibu buat di LKPD karena kita bisa menyimpulkan nanti. Kalau kamu sudah dapat kalimat kompleksnya, konjungsi penyebabannya, kata rujukannya, pernyataan saran dan rekomendasi, berarti nanti kita bisa menyimpulkan diksinya sudah sesuai atau tidak. Nah, untuk lebih memahami lagi sambil mengerjakan tugasmu di kelompok, Ibu putarkan video tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks tanggapan, ya. Hal ini ditandai oleh penggunaan kata sebaiknya dan nilainya. Diksi, kompleksitas, dan pengobatan ulang atau penilaian. Konsep menginstruksikan berupa informasi data atau pernyataan yang mendukung penggunaan kata-kata. Sedangkan
jangan sendiri bekerja di kelompoknya, karena selama kalian berdiskusi, selama kalian bekerja kelompok, itu semuanya akan ibu nilai ya. Ibu mengamati setiap gerak-geri, tindak tanduk dan sikap kalian di dalam kelompok. Jika ada yang aktif akan ibu beri nilai yang lebih. Nah, jika kebanyakan dia vakum, pasif, tidak berkontribusi di dalam kelompoknya, ya tentu nilainya juga akan lebih rendah. Nah, yang rajin bertanya, rajin memberikan tanggapan dan pendapat, juga aktif di dalam kelompoknya, ya dia dominan, semuanya akan ibu buat di daftar nilai, ya. Jadi setiap kerjaanmu itu tidak ada yang sia-sia. Ya, silakan kelompok WS Rendra, presentasi siapa moderatornya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok WS Rendra ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saudara kami Fauzi Akbar Hasibuan. Kami persilahkan. Struktur teks kami temukan. 1. Konteks terdapat pada paragraf pertama. 2. Deskripsi terdapat pada paragraf 2 sampai paragraf mendapatkan hiburan dalam bentuk baru dari negeri seberang itu sah-sah saja dan justru dapat bermanfaat bagi pengetahuan kita pula. Ciri kebahasaan. 1. Kalimat kompleks. Kelompok kami menemukan 3 kalimat yang termasuk ke dalam kalimat kompleks, yaitu 1. Budaya populer adalah berbagai karya yang dapat dengan mudah menyebar dan disukai oleh siapa saja dengan mudah. 2. Tentunya mendapatkan hiburan dalam bentuk baru dari negeri seberang itu sah-sah saja dan justru dapat bermanfaat bagi pengetahuan kita pula. 3. Sedari kecil banyak orang yang tertarik terhadap kebudayaan Korea karena mereka telah mengonsumsi budaya populer dari negeri ginseng. Konjungsi penyebaban. 1. Konjungsi karena terdapat pada kalimat. Sedari kecil banyak orang yang tertarik terhadap kebudayaan Korea karena mereka telah mengonsumsi budaya populer dari negeri ginseng tersebut. 2. Konjungsi sehingga terdapat pada kalimat. Karya yang unik dan khas ala bangsa mereka. Konjungsi sehingga terdapat pada kalimat. Karya yang unik dan khas ala bangsa mereka sendiri, namun dapat diminati di seluruh dunia pula, termasuk Indonesia. Sehingga bukan hanya terus mencintai budaya. 3. Kata rujukan terdapat pada kalimat. 1. Lagi-lagi hal tersebut membuktikan bahwa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat juga sangat besar. Apresiasi kebudayaan sendiri yang sangat kaya dan beragam. 2. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mampu mendongkrak kebudayaan. Ya, moderator silakan. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan kami persilahkan. Ya, jika ada tanggapan. Kami dari kelompok Sapardi bertanya untuk kelompok WS Rendra. Mengapa kalimat yang Anda sebutkan tadi disebut kalimat kompleks? Ayo, boleh didiskusikan dulu atau ada langsung yang menjawab? Bisa, ya langsung, oke. Pertanyaan dari kelompok Sapardi. Ya, Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat kompleks karena memiliki lebih dari satu struktur kalimat atau memiliki 2 predikat. karena memiliki 2 predikat. 2 predikat atau lebih dari 1 struktur kalimat. Apakah jawaban tadi sudah diterima? Jadi, apakah jawaban dari kelompok WS Rendra tadi bisa diterima? Iya, Bu. Iya, masih dari kelompok Sapardi, silakan. Tanggapan untuk kelompok WS Rendra. Jawabannya sudah sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Jawaban kami juga hampir sama dengan kelompok WS Rendra, Bu. Iya, jawaban kelompok si Asnia dari kelompok Sapardi hampir sama katanya dengan yang ditemukan oleh kelompok WS Rendra. Strukturnya dan ciri kebahasaannya. Yang lain, apakah masih
Jakia, Pauji. Nah, diperbaiki LKPD-nya kalau masih ada yang kurang tepat. Ya, ciri kebahasaannya sama strukturnya sebelum kalian kumpulkan ke Ibu. Ya? Iya, Ibu. Hasil kerja kelompok kalian yang sudah Ibu amati ya, struktur teks yang paling lengkap, kutipan teksnya, ciri kebahasaan yang paling benar ya, kemudian aktif berdiskusi dan juga kelompoknya itu tidak ribut ya, aman-aman saja selama berdiskusi. Itu kelompok Sapardi. Ayo kita kasih tepuk tangan. Baik, itulah dia tadi diskusi kita ya, diskusi kalian mengenai struktur dan ciri kebahasaan. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba angkat tangannya, Ibu kasih nilai tambahan nanti. Oke ya, Atika dulu. Teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, pujian, sanggahan ataupun saran terhadap suatu hal, Bu. Ya, terus? Oke, Atika tadi sudah menyimpulkan tentang pengertian teks tanggapan. Yang lain? Ya, Sri Bija. Ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan ada 5, Bu, yaitu kalimat kompleks, konjungsi penyebaban, kata rujukan, diksi yang sesuai, dan kalimat pernyataan saran atau rekomendasi, Bu. Iya, ciri kebahasaannya sudah disebutkan Sri Bija. Kalau struktur ada yang bisa? Struktur. Iya, Putri. Struktur teks tanggapan ada 3, Bu, yaitu pengenalan isu, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Iya, ya itulah dia tadi kesimpulan yang disampaikan oleh temanmu ya. Ada struktur, ciri kebahasaan, dan juga pengertian teks tanggapan. Soal evaluasi ya, untuk mengukur kemampuan individumu. Tadi kita sudah bekerja di dalam kelompok, ya kan? Sekarang Ibu bagikan soal evaluasi dijawab individu masing-masing ya, secara mandiri.
dari murid-murid Ibu. Bagaimana menurut kalian kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Iya, silakan Asnia. Saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya menjadi termotivasi untuk lebih giat belajar, Bu. Iya, si Asninya jadi lebih termotivasi dalam belajar. Ya, menarik katanya pembelajaran hari ini. Yang lain dulu. Ada lagi? Iya, Pauji. Saya senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini, Bu, karena video yang ditampilkan juga PowerPoint yang dijelaskan oleh Ibu membuat saya mengerti tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Iya, kata Pauji, Siti, video pembelajarannya, kemudian PowerPoint yang ditampilkan membuat si Pauji mengerti tentang struktur dan ciri. Kegiatan belajar hari ini seru dan berkesan, Bu. Apalagi video motivasinya membuat saya terharu. Pendapat dari teman-temanmu ya, Asninya, Selfie, dan Pauji. Nah, semoga video pembelajaran PowerPoint yang Ibu tampilkan Siti dapat membuat kamu selalu bersemangat, tertarik dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajarannya hari ini Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk mencari sebuah teks tanggapan, baik itu di koran atau surat kabar, di majalah, dan juga di internet ya. Lalu kamu telaah strukturnya dan juga ciri kebahasaannya. Kita kumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian jangan lupa kembali untuk membaca bukumu sebagai persiapan untuk pelajaran berikutnya dalam. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu mau yel-yelnya seperti biasa. Kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, apa jawabannya? Bahasa Indonesia. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Teks tanggapan. Minggu depan kita akan menulis sebuah teks tanggapan di KD yang berikutnya. Ya kan? Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kalian luar biasa, kalian sangat aktif dalam pembelajaran. Semoga ilmu yang Ibu ajarkan hari ini dapat bermanfaat dan kalian serap ya. Ibu akhiri